Cuma tumbal tahunan tuh setiap tempat biasanya ada. Nah, itu biasanya nanti akan ada tumbal tahun baru. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh bunyi tahu. Siapa suruh boleh bunyi? Ada tamu. Jor, gue pernah ada cerita tumbal tahun baru. Lu pernah denger juga nggak? Pernah ada pengalaman juga gue. Kan makanya kalau misalkan sama orang tua tuh, kalau kita lagi tahun baru, malam pergantian tahun, sama kayak malam takbiran, lagi ada seleksi alam katanya. Jadi jangan ada di jalanan gitu, karena pasti kejadiannya ada aja. Mau di tol, mau di jalan raya, pokoknya tuh yang jalan-jalan besar tuh pasti akan ada sesuatu. Yang pernah lo tahu ada cerita apa tentang tumbal tahun baru ini? Pernah, jadi di dekat rumah gue tuh kayak ada jembatan layang baru gitu kan. Gue nggak tahu ini emang sebenarnya tuh kayak tumbal tahun baru atau memang karena tumbal proyek. Bisa jadi keduanya. Si flyover itu? Tapi yang gue pikir kayaknya kalau memang tumbal proyek itu, dia tuh akan makan tumbal itu dalam 3 tahap. Yang pertama adalah pada saat proses pembangunan. Yang kedua adalah dia biasanya itu akan ada proses pemakanan tumbal itu saat baru beroperasi. Yang ketiga ada tumbal tahunan. Gua percaya apa enggak, tapi ya memang udah takdir sih. Cuma tumbal tahunan tuh setiap tempat biasanya ada. Tumbal tahunan ini biasanya kalau misalkan tempat itu tuh dulunya hutan, dulunya tempat tinggal mereka, apa gunung. Nah tuh biasanya mereka akan ngambil tumbal tahunan, katanya. Menurut orang pinter, waktu dibangun konstruksi itu tuh udah ada perjanjian. Nanti kalau mau makan tumbal harus orang jauh, jangan orang deket. Terus kemudian harus yang belum berkeluarga, gitu kan. Terus dikit lagi akan lebih berasa. Terus waktu itu pas lagi malam pergantian tahun, ini tuh temennya kakak gue. Persis dia tuh di malam tahun baru dia kecelakaan tunggal. Waktu itu dia kecelakaan tunggal. Kepalanya tuh pecah. Bentuk mukanya sudah tidak beraturan. Terus kenapa bisa dibilang tumbal? Karena hari kedua, hari ketiga, apa hari keempat gitu, gue lupa persis ceritanya. Mamahnya tuh dimimpiin. Dia bilang, "Mah, tolong sempurnakan saya. Karena walaupun saya meninggal bukan seharusnya, saya ini meninggalnya karena memang menjadi tumbal ataupun dimakan sama konstruksi. Tolong makamkan saya secara sempurna. Ada bagian tubuh saya yang tertinggal di ujung separator." Jadi ujung separator tuh tempat putaran balik gitu. Ada yang ketinggalan di situ katanya. Astagfirullahaladzim. Terus yang paling best apa? Astagfirullahaladzim. Ada bunyi Iya, nggak lihat tuh kuku. Ada bunyi gitu, kuku. Enggak, bukan kuku, itu pintu biasanya. Itu begini, hey. Ini malam Jumat anjir. Astagfirullahaladzim. Iya lagi. Terus lu tau gak ternyata apa yang ketinggalan? Apa? Otak, cuy. Disangkain otaknya udah gak berbentuk. Jadi ternyata ada bagian dari otaknya dia itu yang sudah kegulung sama debu sama kotoran. Akhirnya dicari. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh bunyi tahu. Siapa suruh boleh bunyi? Ada tamu. Enggak. Akhirnya diambil dengan pihak kepolisian, terus digali lagi, dimakamin secara sempurna. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, biasanya orang-orang tuh ngerayain tahun baru tuh kalau di daerah tuh masih yang kayak
berenang bareng-bareng di sungai. Nah, itu hindarin tuh. Berenang bareng-bareng di sungai, kemudian berada di tengah jalan ataupun di jalan raya pada saat malam pergantian tahun, ataupun ke tempat-tempat yang memang tidak banyak keramaian. Nah, itu biasanya nanti akan ada tumbal tahun baru. Biasanya itu karena tempat mereka atau apa sih? Satu, karena itu dulu tempat mereka diberikan makan ataupun diberikan perjanjian bahwa mereka tempatnya akan dipindahkan atau mereka tetap di situ, tapi ya diganggu gitu ibaratnya. Tapi mereka diperbolehkan lah untuk mencari tumbal untuk menjadi sebangsanya. Kan orang kalau meninggal itu jadi setan. Kalau orang yang meninggalnya nggak sempurna, mereka kan jadi sebangsa jin juga, jadi hantu penasaran. Gue percaya tahu. Itu tiap tahun? Tiap tahun harus ada. Tempat rekreasi hiburan bukannya mitosnya sampai sekarang masih harus ada. Tapi harus manusia, nggak bisa kepala kerbau atau kepala kambing. Nah, biasanya beberapa dari mereka yang akhirnya memakan korban manusia itu karena orang yang membuat perjanjian satu sudah meninggal, tidak memberikan korban hewan. Ada yang bisa kepala kerbau, ada kepala sapi, ada yang menyumbalkan kambing. Dulu bosnya papa gue, tumbalnya monyet, buang ke laut. Begitu papa gue resign, akhirnya tiap tahun ada yang meninggal. Bener-bener tiap tahun. Bener-bener setiap tahun. Nerima si tumbalnya monyet ini. Mudah-mudahan dia kan nonton ya, siapapun itu. Bener-bener orang pada nggak tahu dulu bokap gue bekerja di mana. Karena bokap gue yang biasanya, jadi bokap gue tuh kerja udah 36 tahun sama kantornya yang ini. Jadi selama bertahun-tahun dia yang disuruh gitu, masukin biasanya monyet, dimasukin ke dalam karung, terus naik perahu dilarung ke dalam, bukan dilarung ya, apa istilahnya, dibuang ke tengah laut. Nggak tahu bentuknya kayak dalamnya apa, tapi hidup, dibuang hidup-hidup gitu. Begitu bokap gue keluar dari kantor, udah tuh pelan-pelan meninggal. Bukan yang usianya tua loh, yang usia muda-muda loh. Kantor, tempat hiburan, jalan raya, jalan tol, gue percaya kayaknya mereka tuh ada sesuatu yang terlupakan, biasanya makan tumbal manusia. Pemerintah pun aware ya kan itu? Maksudnya pemerintah percaya kalau? Gue rasa sih percaya sih, cuma memang tidak menjadikan itu prioritas. Karena ini kan seperti kita tuh bilangnya adalah menghargai dan menghormati leluhur. Adat istiadat dan juga kadang bisa menjadi budaya kan. Gitu ya, kadang-kadang ada orang yang bikin itu jadi negatif, ada yang bikin itu jadi positif gitu. Ya karena kita sebagai jajahan Belanda, perhatiin deh, negara yang menjadi jajahan Belanda itu tradisinya, keasliannya, adat istiadat itu tidak dihilangkan. Ya memang tidak lebih modern daripada negara-negara jajahan Inggris. Tapi kita punya suku asli, kita punya budaya, kita punya lagu daerah, bahkan makanan-makanan daerah nggak ke barat-baratan gitu maksud gue. Berarti cara mensiasati biar nggak jadi tumbal gimana? Pamit lah. Mau melakukan hal apapun, kulo nuwun, permisi, baik yang bisa mendengar ataupun tidak. Atau udahlah, hindarin aja dulu. Apalagi di malam-malam pergantian tahun tuh, gue orang yang paling menghindari area-area berpotensi bahaya kalau malam pergantian tahun. Gini deh, hari raya deh pokoknya. Mau tahun baru Imlek, tahun baru Islam. Pokoknya malam pergantian tahun tuh buat gue tuh sakral satu, yang kedua menyeramkan. Jadi gue mendingan gak kemana-mana deh. Kalaupun mau kemana-mana, at that time lu jangan pada saat posisi lagi di perjalanan gitu loh.
Coba kalau lagi takbiran. Ada aja kan kejadian nih. Yang pada takbiran naik motor lah. Iya sih. Iya kan? Dan kejadiannya emang pas di malam tahun baru ya, pas pergantiannya. Kayak kejadian puncaknya tuh pas lagi di malam pergantian tahun itu. Lihat gak pintu belakangnya? Ada yang gitu. Ada yang gitu di belakang. Apa? Mana lah gue tahu, emang gue bisa ngeliat setan? Enggak lah. Kalau gue menghitungnya mulai tanggal 26 Desember sampai tanggal 1 Januari. Itu buat gue ya, udah tanggal rawan. Coba lu pada searching deh. Apa saja yang terjadi di tanggal 26 Desember. Hah?